السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الكريم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, pada Rabu sore ini insyaallah kita akan mengkaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang berkenaan tentang masalah persaudaraan antara kaum muslimin, tentang ukhuwah Islamiyah. Ya insyaallah hadis ini banyak manfaatnya buat kita. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan mengkaji satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab Bulughul Maram di Kitabul Jami'. Kitab Bulughul Maram di Kitabul Jami' bab tarhibi min masawi'il akhlaq. Di hadis nomor 1524 di Bulughul Maram, hadis nomor 1524. Hadis ini berkaitan tentang masalah ukhuwah, persaudaraan sesama kaum muslimin. Bagaimana di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 10. Di dalam surah Al-Hujurat Allah menjelaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Kemudian sekarang kita bahas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam kitab Bulughul Maram ini. Di hadis nomor 1524. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd
wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu akhul muslimi la yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu wa la yahqiruhu. At-taqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalatha marratin. Bihasbi imri'in min asy-syarri an yahqira akhahu al-muslim. Kullul muslimi 'ala al-muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Akhrajahu Muslim. Dari Abi Hurairah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling dengki, janganlah kalian saling dengki mendengki. Wala tanajashu, dan janganlah kalian memuji barang dagangan secara berlebihan. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling, saling membelakangi. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan janganlah sebagian dari kalian menjual atas jualan sebagian yang lain. Artinya janganlah kalian membeli atau berjual beli dengan orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim, seorang muslim adalah saudaranya muslim yang lainnya. La yadhlimuhu, dia tidak boleh menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, dan tidak boleh membiarkan untuk tidak menolongnya. La yakhdhuluhu, yaitu tarku nusratihi, yaitu meninggalkan untuk menolongnya. Artinya tidak boleh membiarkan untuk tidak menolongnya. Wala yahqiruhu, dan tidak menghinakannya. At-taqwa hahuna, kata Nabi, takwa itu di sini. Nabi mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Nabi mengisyaratkan ke dadanya, takwa itu di sini, takwa itu di sini, dan takwa itu di sini. Jadi letak takwa itu di dalam dada. Bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang berbuat kejahatan apabila dia menghinakan saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi, setiap muslim atas muslim lainnya, haramun, haram, damuhu, darahnya, wa maluhu, hartanya, wa irduhu, dan kehormatannya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Di dalam hadis ini banyak sekali manfaat yang dapat kita ambil tentang masalah ukhuwah Islamiyah, persaudaraan di antara sesama kaum muslimin, antara muslimin dengan muslimin, antara muslimat dengan muslimat. Mereka adalah bersaudara. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengingatkan, la tahasadu, janganlah kalian saling melakukan hasad, jangan saling mendengki. Ini sudah kita bahas pada Rabu yang lalu tentang haramnya hasad, haramnya dengki, mengharapkan hilangnya nikmat dari orang lain.
atau membenci nikmat yang Allah berikan kepada orang lain. Dan saya sudah sebutkan 10 tentang masalah hasad itu, tentang bahaya hasad. Kemudian wala tanajashu, tidak boleh kalian melakukan najas. Najas dijelaskan dalam syarahnya itu, an-najas ma'nahu ayazidal insanu fi sil'ah la liqasdi syira'iha wa innama liqasdil idrar bil mushtari biraf'i thamaniha alaihi, yaitu seorang meninggikan harga bukan untuk membelinya, tapi tujuannya untuk membahayakan kepada orang yang membeli dengan ditinggikan harganya. Jadi orang menawar dengan harga yang tinggi supaya yang lain itu tidak membeli barangnya, memberi barang saudaranya yang lain. Jadi dihargakan dengan harga yang tinggi, yang satu dia tidak mau beli, tapi membeli kepada yang lain yang harganya lebih murah. Dan perbuatan ini adalah haram. Jadi meninggikan harga barang, tapi tujuannya bukan untuk membeli, untuk membahayakan kepada orang yang menjualnya, membahayakan orang yang membeli, al-mushtari. Wala tabaghadu, ini najas ini juga ada yang mengartikan dengan arti yang lain. Artinya menipu di antara sesama pedagang. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling membenci. Tabaghud artinya saling membenci, dari kata-kata al-bugh. Wala tadabaru, dan janganlah kalian saling berpaling. Jadi bertemu antara muslim dengan muslim itu berpaling, tidak saling tegur menegur. Ini namanya tadabur. Tadabur, bukan tadabbur, tapi tadabur. Diambil dari kata-kata dubur, saling membelakangi. Jadi bertemu, tidak saling menegur, saling membelakangi. Ini dilarang dalam Islam, saling berpaling. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd, dan tidak boleh seseorang membeli atas belian orang lain. Jadi seorang yang sedang menawar barang atau membeli barang, ini tidak boleh orang lain nyerobot untuk membeli barang itu. Umpamanya si A sedang menawar barang si B, sedang membeli barang si B, maka si C datang langsung ingin menyerobot barang ini dengan menawar harga yang lebih tinggi supaya si A ini tidak dapat membeli dan kemudian dia ambil barangnya. Yang seperti ini tidak dibolehkan menurut syariat Islam. Dia tidak boleh membeli atas belian orang lain. Ini yang dikatakan wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dalam riwayat yang lain juga menawar tidak boleh. Tidak boleh seorang yang sedang menawar, umpamanya si A sedang menawar kepada si B, tidak boleh si C masuk menawar barang itu. Dalam Islam diatur adab. Artinya kecuali kalau si A ini sudah tidak lagi berminat dengan barang itu, maka si C boleh masuk untuk menawar barang si B. Ini diatur dalam Islam. Di tadabur wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak boleh seorang membeli atas belian orang lain. Tidak boleh menawar atas tawaran orang lain sampai orang lain itu selesai. Dia tidak berminat terhadap masalah yang seperti itu. Kemudian nanti juga di dalam riwayat yang lain juga disebutkan tentang masalah khitbah. Tidak boleh meminang atas pinangan orang lain. Seperti orang sedang meminang wanita, kemudian datang orang lain, kemudian masuk meminang. Ini dalam Islam tidak dibolehkan. Sampai orang yang meminang pertama itu mundur, baru orang lain masuk. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim dengan muslim lainnya tidak boleh menzalimi, tidak boleh
dia membiarkan dengan tidak menolongnya. Jadi kalau seorang muslim dia sedang melawan musuh atau sedang dihinakan oleh musuh, maka tidak boleh muslim yang lain membiarkan, dia harus menolong. Jadi tidak boleh khazlan, membiarkan dengan tidak menolong. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh dia menghinakan. Jadi seorang muslim tidak boleh dihinakan oleh muslim lainnya. Takwa itu letaknya di dada. Nabi mengisyaratkan ke dadanya 3 kali, dan cukuplah seorang berbuat kejahatan apabila dia menghinakan saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Sekarang kita ambil manfaat dari hadis ini. Yang pertama yaitu dalam hadis ini wala tahasadu, la tahasadu, tidak boleh saling mendengki, tidak boleh saling iri. Di dalam Islam tidak dibenarkan orang melakukan hasad, tidak boleh. Hasad itu yaitu dia mengharapkan hilangnya nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, atau benci kalau ada orang mendapatkan nikmat. Ini hasad dalam Islam hukumnya haram. Bahkan orang yang melakukan hasad itu dia tidak akan tenang hidupnya, dan dia mendapatkan siksa di dunia ini dengan kegelapan hatinya dan membakar hatinya dengan sebab dia hasad pada orang lain. Seperti dalam riwayat yang lemah dikatakan bahwa hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Tapi riwayat ini ada kelemahannya. Dalam satu riwayat disebutkan iyyakum wal hasad fa innal hasada ya'kulul hasanata kama ta'kulun narul hatab. Jauhkanlah diri kamu dari hasad. Sesungguhnya hasad itu akan memakan kebaikan-kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, tetapi Al-Hafidz Ibnu Hajar tidak menjelaskan tentang derajat hadis ini. Tetapi Syekh Muhammad Nasr Al-Albani mengatakan di sini ada kelemahannya. Dan kita dilarang dalam Islam ini hasad, berdengki terhadap apa yang Allah telah berikan kepada orang lain. Apa saja bentuknya. Apakah bentuknya ilmu, apakah bentuknya harta, apakah bentuknya kedudukan, atau fasilitas, atau yang lain. Tidak boleh kita hasad. Yang dibolehkan dalam Islam itu ghibtah. Ghibtah itu artinya umpamanya begini. Ada orang dia mempunyai ilmu yang bermanfaat, yang diajarkan kepada manusia. Kita ingin mendapatkan ilmu seperti itu, tapi ilmu yang ada pada orang itu tetap ada. Kita ingin juga berusaha, berlomba-lomba mendapatkan ilmu yang sama yang bisa diamalkan. Itu ghibtah boleh. Atau orang hafal Quran, kita ingin seperti dia, tapi hafalan pada orang itu tetap. Bahkan kita doakan mudah-mudahan dia bertambah hafalannya, dan kita pun juga bertambah hafalan kita dan bisa mengamalkannya. Atau ada orang yang kaya, yang dia selalu menginfakkan hartanya, setiap mendapatkan rezeki dia infakkan hartanya. Kita berkeinginan supaya bisa seperti orang itu mendapatkan harta dan selalu sedekah, infak, dan yang lainnya berbuat kebajikan di jalan Allah. Ini dibolehkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Yang seperti ini namanya ghibtah pada hakikatnya, bukan hasad. Tapi hasad yang ada di masyarakat, yang umumnya terjadi di masyarakat, itu jelas hasad yang tidak dibenarkan. Dan kita malah disuruh berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan orang yang hasad apabila dia melakukan hasad. Kalau orang yang hasad itu apa saja dia lakukan. Orang yang dengki, orang yang iri, apa saja dia lakukan untuk memenuhi kemauan daripada hawa nafsunya. Kemudian yang kedua dalam hadis ini dilarang melakukan najas. Jadi memuji barang dagangan secara berlebihan, supaya si pembeli itu tertipu. Barang yang harganya umpamanya 1.000
Dipuji barang ini barang yang terbaik sehingga orang bisa membeli sampai 5.000. Ini najas. Ya intinya kenapa dilarang? Karena di sini ada khadi'ah, ada tipuan dalam jual beli ini. Ada makar. Karena itu dilarang najas ini. Dia memuji barang dan dinaikkan dengan harga yang tinggi. Ini najas namanya, tanajasu. Wala tabaghadu. Yang ketiga, tidak boleh saling membenci. Seorang muslim dengan muslim lainnya bersaudara. Tidak boleh saling membenci. Kalau dia membenci karena memang permasalahannya dia memang jauh daripada Islam, dia banyak berbuat jahat, berbuat yang haram, kita membenci dia karena Allah, mencintai dia karena Allah, boleh. Bahwa kata Nabi, man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillah wa ada fillah fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik. Kata man ahabba lillahi wa abghada lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. Barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, dan dia memberi karena Allah, dan dia mencegah tidak memberi kepada orang karena Allah, maka dia telah sempurna imannya. Adapun orang yang dia membenci di jalan Allah, karena orang itu memang sudah jauh dari syariat Islam ini, dia membenci karena Allah, karena dia melakukan pelanggaran. Yang seperti ini termasuk orang yang mendapatkan walayah kecintaan dari Allah, sebagaimana kata Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, man ahabba fillahi wa abghada fillahi wa wala fillahi wa ada fillahi fa innama tunalu wilayatullahi bidzalik walan yajida 'abdun ta'mal imani wa in kathurat salatuhu wa shaumuhu hatta yakuna kadzalik wa qad sarat 'ammatu mu'aqatin nasi 'ala amri dunya wa dzalika la yujzi 'ala ahli syai'a. Kata Ibnu Abbas, barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, dan dia membela karena Allah dan memusuhi karena Allah, sesungguhnya kecintaan Allah didapat dengan demikian. Dan seorang hamba, dia tidak akan merasakan lezatnya iman, meskipun sholatnya banyak, puasanya sering, sampai dia melakukan seperti itu, mencintai karena Allah dan membenci karena Allah, dia membela karena Allah, dia memusuhi pun karena Allah. Orang ini tidak akan mendapatkan lezatnya iman sampai dia melakukan seperti yang tadi saya sebutkan. Tetapi sekarang umumnya persaudaraan manusia ini ala amri dunia, atas urusan dunia. Wa dzalika la yujdi ala ahli syai'a, yang demikian tidak bermanfaat sedikit pun bagi orangnya. Jadi sekarang persaudaraan manusia ini berdasarkan materi, berdasarkan uang, yang mana banyak uang, yang mana punya kedudukan, itu saudaranya. Tapi kalau yang miskin, kalau yang beriman, yang taat, bukan saudaranya. Jadi persaudaraan itu atas amri dunia, urusan dunia. Kalau dia menguntungkan bagi urusan bisnisnya atau yang lain, adalah saudaranya. Tapi kalau tidak, bukan saudaranya. Ini tidak dibolehkan dalam syariat Islam. Justru seorang mukmin atau seorang mukminah, dia mencintai karena Allah, dia membenci karena Allah, dan dia membela karena Allah, dan dia memusuhi pun karena Allah. Jadi karena orang itu taat kepada Allah, kita cintai. Kita benci karena dia sudah melanggar, sudah jauh dari syariat Islam ini. Bukan soal urusan dunia. Kalau sekarang banyak orang, kata Ibnu Abbas, ini pada zaman Ibnu Abbas itu, di zaman sahabat, zaman tabi'in, kata Ibnu Abbas, وَقَدْ صَارَتْ عَامَّةُ مُؤَاخَةِ النَّاسِ عَلَى أَمْرِ الدُّنْيَا وَذَلِكَ لَا يُجْدِي عَلَى أَهْلِهِ شَيْئًا. Dan sudah menjadi keumuman persaudaraan manusia ini atas urusan dunia. Jadi
saudara itu kalau dia banyak uang, kalau dia punya fasilitas, kalau dia punya kedudukan, kalau dia punya jabatan, itu saudara. Tapi kalau sudah tidak punya kedudukan, kalau sudah di PHK bukan saudara lagi. Kalau tidak punya fasilitas atau tidak punya fulus, sudah bukan saudara lagi. Dan yang lainnya. Jadi urusannya persaudaraan itu karena urusan dunia. Kata Ibnu Abbas, yang demikian tidak bermanfaat sedikit pun bagi orang itu. Jadi yang bermanfaat, yang bernilai, orang itu dikatakan orang beriman dan bermanfaat, dia mendapatkan ganjaran dari Allah kalau dia mencintai karena Allah dan dia membenci karena Allah. Jadi membenci manusia karena Allah, karena pokoknya dia tidak sholat, dia minum khamar, dia berjudi, kita benci orang itu karena Allah. Dan kita cinta karena dia melaksanakan syariat Islam. Itu seperti itu dalam syariat Islam. Tapi kalau dia membenci karena yang lainnya, ya tidak termasuk orang yang beriman. Artinya tidak sempurna imannya. Ini yang ketiga, tentang tidak bolehnya kita saling membenci sesama kaum muslimin. Karena kaum muslimin adalah bersaudara. Yang keempat, wala tadabaru. Tidak boleh saling membelakangi. Jadi bertemu, kemudian memalingkan wajahnya, tidak mau menegur. Nabi SAW bersabda, la yahillu muslimin an yahjura akahu fawqa salati layalin yaltaqiyani fayurihu hadha wa yuridu hadha wa khairu man ladhi yabda'u bis salam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tidak halal bagi seorang muslim untuk menghajar, artinya meninggalkan saudaranya di atas 3 hari atau lebih dari 3 hari. Dua-duanya berjumpa, bertemu, yang satu memalingkan mukanya, yang satu memalingkan mukanya. Maka yang terbaik dari keduanya yang lebih dahulu memberi salam. Jadi antara muslim dengan muslim lainnya, antara muslimah dengan muslimah lainnya, ini tidak boleh dia meninggalkan, artinya tidak saling menegur lebih dari 3 hari. Tentang masalah hajar ini dibahas oleh para ulama. Nanti hajar itu ada yang mamnu', yang dilarang. Nanti hajar itu ada yang masyru'. Hajar yang masyru' itu kalau seandainya orang itu melakukan perbuatan bid'ah atau maksiat, ini hajar yang masyru', yang disyariatkan. Itu bisa dilihat dalam kitabnya Syekh Masyhur Hasan Salman, dalam kitabnya Al-Hajar Al-Masyru' dan Hajar Al-Mamnu'. Jadi kalau dia mengajak kepada sesatan, mengajak kepada maksiat terus menerus, maka kita boleh tinggalkan orang itu, nggak ada manfaatnya kita berteman dengan orang itu. Karena apa? Selalu mengajak kepada maksiat, selalu mengajak kepada bid'ah, selalu mengajak kepada kesyirikan. Maka orang yang seperti ini harus dihajar, dikasih peringatan dengan tidak ditegur, dengan kita malingkan wajah kepada orang yang seperti ini. Tapi yang perlu kita ingat, kita sebelumnya menasihati dulu, mengingatkan dulu, menyampaikan hujah, mengingatkan dia kepada hari kiamat, kepada api neraka, supaya dia sadar dan kembali ke jalan yang benar. Jadi tidak boleh langsung, harus diingatkan dulu. Itu yang dijelaskan oleh sebagian ahlul ilm. Sekarang ini kalau kita lihat ya, tentang tabaghut dan tadabur, saling membenci dan saling membelakangi, kadang-kadang masalah yang sepele, masalah kecil, ya, masalah rumah tangga atau masalah tetangga, hubungan tetangga, masalah-masalah yang kecil. Karena masalah anak-anak, kemudian ribut, saling membelakangi, saling membenci. Atau masalah belanja, atau masalah-masalah pemahaman yang mungkin masih bisa ditolerir, atau yang memang sudah dijelaskan menurut nas, tapi karena kejahilan dia, ketidaktahuan dia, kemudian terjadi tabaghut dan tadabur. Saling membenci dan saling membelakangi. Yang anehnya, kepada sesama kaum muslimin, kaum muslimat, dia saling membelakangi, saling membenci. Sesama kafirin, artinya orang-orang kafir yang dekat dengan dia, dia senang bergaul dia mencintai. Dalam Islam tidak dibenarkan. Yang namanya orang kufar secara hukum Islam di dalam Al-Quran, kufar itu adalah orang-orang yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh Rasulullah. Secara hukum asal demikian. Bahkan sikap Nabi dan para sahabatnya dikatakan dalam Al-Quran, asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum.
Nabi Muhammad SAW, Muhammadlah Rasulullah dan para sahabatnya yang bersamanya itu keras kepada orang-orang kafir dan saling kasih sayang kepada sesama kaum mukminin. Jadi ada sebagian dari kaum muslimin atau muslimah yang melakukan tabagut dan tadabur sesama kaum muslimin dan muslimat, tetapi sama kafirin terhadap orang kafir, bukan sama kafirin maksud saya, terhadap orang kafir dia malah akrab, malah dia senang, bahkan berteman dekat dengan orang kafir. Sedangkan sesama kaum muslimin dia tidak saling menegur, tidak mengucapkan salam kalau bertemu. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum." Akhrajahu Muslim wa ghairuh. Nabi bersabda, "Demi yang diriku di tangannya, kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Dan tidak dikatakan kalian beriman sehingga kalian saling cinta mencintai. Maukah aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian melaksanakannya, kalian akan saling cinta mencintai, maka sebarkanlah salam di antara kalian." Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya. Jadi kalau semuanya terjadi demikian, ada seorang muslim atau muslimah, muslim dan muslim lainnya seperti itu, atau muslimah dan muslimah lainnya seperti itu, ya kita mulai lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Yang terbaik kata Nabi, wa khairuhum alladhi yabda'u bis-salam. Yang terbaik dari kedua orang yang sedang bermasalah itu, yang terbaik yang lebih dahulu mengucapkan salam. Jadi dianjurkan kita untuk mengucapkan salam. Kita yang lebih dahulu mengucapkan salam kepada mereka. Kemudian yang kelima. Yang kelima dalam hadis ini, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Dan janganlah sebagian dari kalian membeli janganlah kalian menjual atas jualan orang lain. Jadi seorang menjual sesuatu, kemudian dia turunkan harganya supaya dibeli, tetapi diserobot oleh orang lain. Jadi A menjual barang kepada B, kemudian belum selesai dia menjual barang ini, sudah diserobot oleh si C dengan harga yang cocok dengan si A ini. Ini dalam Islam tidak boleh. Wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'd. Nanti termasuk juga masalah tawar-menawar. Jadi barang yang sedang ditawar itu tidak boleh ditawar oleh orang lain sampai orang itu mundur. Ini adab dalam Islam tentang masalah jual beli dan tawar menawar. Dalam riwayat yang lain disebutkan, la yabi' al-mu'minu ala bai'i akhihi al-mu'min. Tidak boleh seorang mukmin dia menjual atas jualan saudaranya yang mukmin. Artinya kalau barang itu sedang dijual, ditawarkan kepada orang lain, tidak boleh orang lain itu membeli barang itu sampai yang satu mundur. Kemudian yang keenam, yang kelima ini diantaranya kenapa dilarang? Karena akan menyebabkan terjadinya permusuhan dan juga kebencian. Jadi orang sedang tawar, orang sedang menjual kepada orang lain, kemudian diserobot oleh orang lain, dia beli. Ini akan menyebabkan terjadinya permusuhan. Itu diantara sebab dilarangnya. Kemudian yang keenam dalam hadis ini, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Di dalam Islam ditekankan benar seorang mukmin dengan mukmin lainnya untuk bersaudara. Bagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara,
Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi dianjurkan untuk bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadi mukmin dengan mukmin lainnya, mukminah dengan mukminah lainnya adalah bersaudara. Selama dia muslim, selama dia muslimah adalah saudara sesama kaum muslimin. Adapun orang kafir bukan saudara. Orang munafik bukan bersaudara dengan orang Islam. Itu yang harus diingat. Orang kafir, orang munafik tidak bersaudara dengan kaum muslimin. Yang bersaudara dengan kaum muslimin ya sama kaum muslimin. Meskipun muslim ini berbuat kesalahan, berbuat dosa besar, selama muslim dia adalah saudara muslim yang lainnya. Yang tentunya jelas ada beberapa sikap yang berbeda, tapi tetap dia sama kaum muslimin yang harus dijunjung tinggi kehormatannya. Apalagi kalau dia orang yang baik, orang yang taat, lebih lagi harus dihormati. Kemudian yang ketujuh dalam hadis ini, al-muslim akhul muslim la yadhlimuhu. Seorang muslim dengan muslim lainnya tidak boleh menzaliminya. Tidak boleh zalim. Apakah itu mencaci maki, apakah itu mengambil barangnya, atau mengambil haknya, atau yang lain, tidak boleh menzaliminya. La yadhlimuhu. Tidak boleh dia menzalimi seorang muslim. Dan kalau ada orang muslim menzalimi muslim yang lainnya, maka orang yang mazlumi, kalau seandainya dia tidak terima dan dia berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Jadi orang yang dizalimi kalau dia berdoa, doanya makbul, dikabulkan oleh Allah. Sebab Nabi bersabda, ittaqi da'watal mazlum. Hendaklah kalian hati-hati kepada doanya orang yang dizalimi. Fa innaha mustajabah. Karena sungguhnya doa orang yang dizalimi itu dikabulkan oleh Allah. Kemudian yang kedelapan, wala yakhdhuluhu. Dan tidak boleh dia membiarkan untuk tidak menolongnya. Jadi tidak boleh membiarkan untuk tidak menolongnya. Jadi seorang mukmin itu harus menolong saudaranya yang mukmin. Seorang mukminah itu harus juga menolong saudaranya yang mukminah. Jadi kalau seandainya ada orang kafir menghinakan seorang muslim atau mencaci maki, justru muslim lainnya membela, bukan membiarkan. Jadi wala yakhdhulu, tidak boleh dia membiarkan dengan tidak menolong saudaranya seorang muslim. Jadi kalau ada orang muslim lainnya juga dihina oleh orang lain, mestinya yang lain membela, bukannya dibiarkan. Kemudian yang kesembilan, wala yahqiruhu. Dan tidak boleh menghina. Wala yahqiruhu, dan tidak boleh menghina. Artinya tidak boleh menghina seorang muslim. Seorang muslim tidak boleh menghina seorang muslim lainnya. Seorang muslimah tidak boleh menghina muslimah lainnya. Apalagi menjelek-jelekan, mengolok-olok, tidak boleh. Bisa lihat di dalam surah Al-Hujurat ayat 11. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11 Allah berfirman, dalam surah Al-Hujurat surah 49 ayat 11, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Hai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olokkan kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik daripada mereka yang mengolok-olok. Dan janganlah pula wanita memperolok-olok wanita yang lain, karena boleh jadi wanita yang diperolok itu lebih baik dari wanita yang mengolok-olokkan. Dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri. Artinya janganlah kamu mencela sesama kaum mukminin.
Dan janganlah kamu memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan ialah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi memberikan gelaran-gelaran yang jelek ini tidak boleh. Jadi ihtiqar dalam Islam atau melecehkan orang lain tidak boleh. Bahkan ini termasuk orang yang sombong, kata Nabi. Ketika Nabi ditanya bagaimana tentang sombong itu, Nabi mengatakan al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan manusia, melecehkan manusia. Ini orang yang sombong. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi memberikan gelaran yang jelek. Ya umpamanya orang yang berjenggot, ya diberikan gelaran seperti kambing, dicela. Ini sudah menghina seorang muslim. Ya. Atau orang yang pakai cadar dibilang ninja, atau yang lainnya, celaan-celaan kepada seorang muslim. Pokoknya yang menghinakan seorang muslim dalam Islam tidak boleh, dilarang dalam Islam. Atau yang lainnya, ini bisa bapak dan ibu-ibu lihat sendiri dalam kehidupan sehari-hari yang memang orang memberikan gelaran yang jelek. Jadi gelaran-gelaran yang baik kepada sesama kaum muslimin dalam Islam tidak boleh. Jadi orang yang seperti ini termasuk orang yang zalim. Maka dikatakan dalam ayat ini orang itu suruh bertobat yang suka memperolok. Jadi yang mengaji diperolok, yang berbuat maksiat dibiarkan. Orang yang mau ngaji dilecehkan, dihinakan, yang tidak mau ngaji dibiarkan berbuat maksiat. Ini sikap sudah tidak benar yang seperti ini. Ini sikap biasanya dari orang-orang yang fi qulubihim marad, dalam hati mereka ada sakit. Jadi tidak wajar kepada orang yang berbuat maksiat, orang yang berbuat kemungkaran, justru dibiarkan. Kepada orang yang mau berbuat kebaikan dihina dan dicela. Orang yang seperti ini tidak adil dalam menilai dan tidak benar dia dalam sikap sebagai seorang muslim atau dia sebagai seorang muslimah. Karena itu kita mengingatkan mereka, dan Allah dalam ayat ini menyuruh mereka bertobat. Dan kalau mereka tidak bertobat, maka mereka termasuk orang-orang yang zalim. Jadi harus dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia sudah pernah menggelarkan dengan gelar yang jelek, apakah muslim atau muslimah, apalagi dia seorang ustadz, dicela atau dia memberikan gelaran yang jelek, dalam Islam tidak boleh. Dan harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Maha penerima taubat. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 dalam hadis ini, takwa itu tempatnya di dada. Yaitu takwa itu di dalam hati. At-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini, takwa itu di sini, kata Nabi. Jadi takwa itu tempatnya di hati, yang tidak ada yang tahu tentang hakikat takwa itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Itu juga di dalam surah Al-Hujurat. Jadi orang yang mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam surah Al-Hujurat ayat 13 Allah berfirman, "Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir." Wahai manusia, sungguhnya kami menciptakan kalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Sekarang untuk mencapai takwa itu, tidak akan mungkin bisa mencapai takwa seseorang itu kalau dia tidak talabul ilmi. Ini juga yang perlu diingat. Ya, takwa itu tempatnya di dada. Tapi yang perlu diingat bahwa orang bisa mencapai takwa yaitu dengan talabul ilmi. Yang kedua, dia bisa mencapai takwa
yaitu dengan mentauhidkan Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Yang ketiga, dia bisa mencapai takwa dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangannya. Jadi takwa itu meskipun tempatnya di dada, tapi bisa dilihat dengan bentuk amalia. Tempatnya di dada, tapi lihat amalia. Sebab Allah tidak melihat kepada rupa dan bentuk, tetapi Allah melihat kepada apa yang ada di hati dan amal. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Kata Nabi, sungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa kamu dan kepada bentuk tubuh kamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amal kamu. Jadi hatinya dilihat, apakah dia ikhlas atau tidak, riya atau tidak, apakah hatinya betul-betul dia taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menyerah diri kepada Allah atau tidak. Allah akan lihat hatinya dan Allah akan lihat amalnya. Jadi bukan hanya sekedar hati, sebab ada juga orang berpaham yang penting hati. Tidak, hati betul penting, harus lurus, istiqamah dan ikhlas. Tapi amal juga penting, harus dibuktikan dengan amal. Jadi kalau ada orang mengatakan sebenarnya tidak perlu kita banyak beramal, yang penting hati. Ini tidak benar pemahaman seperti ini. Hati penting, amal juga penting. Karena akan dilihat nilai dan asar takwa itu juga dilihat dari amaliyahnya. Dia mendekat diri kepada Allah atau tidak, dia mengamalkan ketaatan atau tidak, dia menjauhkan maksiat atau tidak, akan dilihat hati dan amalnya. Kemudian yang ke-11. Yang ke-11 dalam hadis ini, bihasbi imri'in minasyarri ay yahqira akhahul muslim. Cukuplah seorang dikatakan berbuat kejahatan kalau dia menghinakan saudaranya yang muslim. Jadi menghina saudaranya yang muslim itu, ini adalah berbuat kejahatan. Apalagi dia orang kaya, dia menghinakan orang-orang yang miskin atau orang-orang yang tidak punya, dalam Islam tidak boleh. Atau dia punya jabatan atau kedudukan, dia hinakan orang-orang yang di bawahnya, dalam Islam tidak boleh. Ini orang-orang yang kibir, orang-orang yang sombong, yang dia menolak kebenaran dan melecehkan manusia. Kata Nabi, orang-orang yang sombong itu tidak masuk surga. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Rawahu Muslim. Kata Nabi, tidak masuk surga seorang yang dalam hatinya ada seberat zarah dari kesombongan. Jadi kalau sombong, ada sedikit sombong, maka dia tidak masuk jannah. Ini harus perhatikan, kita harus bukan sikap kibir. Maka kalau ada orang menyampaikan yang hak, menyampaikan kebenaran, ini Al-Qur'annya, ini hadisnya, ini hak, tapi dia tidak mau menerima, bahkan dia tolak, bahkan dia hina, maka orang inilah orang-orang yang sombong, yang seperti ini. Siapapun dia orangnya, apakah dia orang kaya atau orang miskin, kalau sudah sampaikan kebenaran, dia tolak kebenaran itu, maka dia termasuk orang-orang yang mutakabbir, orang yang sombong. Dia melecehkan orang yang menyampaikan yang hak itu. Kalau ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih dibawakan, kewajiban seorang muslim dan muslimah untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Tidak boleh dia tolak nas dari ayat Al-Quran dan Sunnah itu. Kemudian yang ke-12, yang ke-12, kullul muslimi 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa 'irduh. Seorang muslim dengan muslim lainnya haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Artinya yang ke-12 ini ada 3. Yang pertama darah, yang kedua harta, yang ketiga kehormatan. Yang 12A tentang masalah darah. Artinya seorang muslim dengan muslim lainnya tidak boleh dia menumpahkan darah. Tidak boleh sekali-kali seorang muslim dengan muslim lainnya itu membunuh, tidak boleh. Kata Nabi, la zawalu dunya ahwanu ilallahi min qatli rajulin muslim. Kata Nabi, hancurnya dunia ini lebih baik daripada terbunuhnya seorang muslim. Haram kita membunuh seorang muslim, tidak boleh. Yang B, yang ke-12, wa maluhu, hartanya. Tidak boleh seorang muslim mengambil harta muslim lainnya. Ini tidak boleh. Kalau dia meminjam juga dari hartanya seorang muslim atau muslimah, harus kembalikan.
Kalau tidak, dituntut sampai hari kiamat. Masalah hutang piutang juga harus perhatikan. Jadi tidak boleh kita mengambil hartanya seorang muslim atau muslimah, tidak boleh. Sekecil apapun tidak boleh kita ambil hartanya dia. Terhormat, tidak boleh dirampas, tidak boleh dirampok, tidak boleh dijarah. Ini harta seorang muslim dengan muslim lainnya, ini haram. Kalau orang kafir itu dibolehkan kalau perang. Kalau terjadi peperangan, hartanya orang kafir boleh diambil dalam bentuk ghanimah kalau perang dan diumumkan oleh yaitu pemimpin muslim atau penguasa yang muslim mengumumkan perang antara muslimin dengan kafirin. Itu nanti seperti zaman Rasulullah, yaitu ada terbunuhnya orang kafir dan kemudian diambil hartanya sebagai ghanimah atau fai. Kemudian yang C dari yang ke-12 yaitu irduhu, kehormatannya. Jadi kehormatan seorang muslim tidak boleh dihinakan. Jadi muslim dengan muslim lainnya punya kehormatan, tidak boleh dihinakan. Apalagi difitnah. Ya, seorang muslim yang baik, yang taat kepada Allah tidak boleh dihina atau difitnah dengan dituduh yang macam-macam. Itu berarti kalau dia menuduh seorang muslim, umpamanya mengambil harta orang lain, ya, mengambil milik orang lain, atau dia berbuat kejelekan, ini kehormatan yang mestinya kehormatan ini harus dijaga, aib yang harus tutup. Kata Nabi, man satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Orang yang menutup aib seorang muslim, Allah akan tutup aibnya di dunia dan di akhirat. Seorang muslim secara umum, apalagi kalau dia muslim yang taat kepada Allah, apalagi muslim yang melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya, tidak boleh dia difitnah. Kalau difitnah, ini berarti dia merobek-robek kehormatan seorang muslim. Kalau dia sudah merobek-robek kehormatan muslim, maka orang yang seperti ini pun akan dirobek-robek kehormatannya oleh Allah SWT. Kalau dia mencari-cari auratnya atau kejelekan atau aibnya seorang muslim, Allah akan menjelekkan orang itu, meskipun di dalam rumahnya Allah akan jelekkan nanti dia. Jadi seorang muslim, ketika ada orang muslim lainnya mencela seorang muslim lain, dia wajib bela. Kata Nabi, man radda an irdi akhihil muslim raddallahu an wajhil nar yaumal qiyamah. Barang siapa yang menolak membela kehormatan seorang muslim, Allah akan bela dia dengan dijauhkan mukanya dari api neraka. Jadi kita tidak boleh diam kalau umpamanya ada seorang muslim mencela muslim lainnya, ya, dengan tuduhan-tuduhan atau celaan yang tidak benar. Bukan kita diam, justru kita bela. Kita jelaskan bahwa itu tidak benar, bahwa itu tidak boleh. Sebab kalau kita tidak bela, maka kita pun ikut berdosa mendengarkan ocehan orang-orang yang menuduh dan memfitnah itu. Kalau kita bela, Allah akan menjauhkan wajah kita dari api neraka. Kemudian yang terakhir yang perlu diingat, tidak boleh seorang muslim itu dia menyusahkan muslim yang lainnya. Kalau dia menyusahkan muslim yang lainnya dengan mencela, dengan menghina atau yang lainnya, maka Allah akan berikan kesulitan pada dia. Bagaimana Nabi bersabda, an Abi Surmah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man darra musliman darrahullah wa man syaqqa musliman syaqqallahu alaihi. Akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanah. Dari Abi Surmah, mudah-mudahan Allah meridainya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menyusahkan seorang muslim, maka Allah akan menyusahkan dia. Dan barang siapa yang menyulitkan seorang muslim, maka Allah akan sulitkan dia. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi. Membuat fitnah atau mengadu domba atau yang lain termasuk menyusahkan seorang muslim. Ya, kalau ada orang yang menghina atau memfitnah, bukan orang muslim itu tidak merasa dia susah. Kecuali orang-orang yang memang tidak punya perasaan, tidak punya hati. Dia dihina oleh orang lain, dia diam saja. Tapi kalau dia masih punya hati, punya perasaan, tetap dia akan merasa sulit atau susah ketika dia dihina oleh orang lain. Dan menjadi pikiran bagi dia, maka orang yang menyusahkan seorang muslim ini, maka Allah akan susahkan dia. Barang siapa yang menyusahkan seorang muslim atau membahayakan seorang muslim, Allah akan bahayakan dia. Di dunia Allah akan bahayakan sampai dia bertobat kepada Allah, dan di akhirat pun Allah akan balas orang-orang tersebut. Ini saja yang perlu saya sampaikan tentang masalah ukhuwah Islamiyah yang wajib kita jaga, yang wajib kita pelihara, dan tidak boleh sampai putus hubungan kita sama kaum muslimin karena masalah-masalah yang kecil. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya dan untuk seluruh kaum muslimin muslimat. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.